Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita akan melihat dulu ini crude oil ya. Composite index composite sekarang di 69.80. Oke, for our time frame. Targetnya ini masih 7.000 ya. Kalau saya pernah memberikan analisa tentang komposit ini beberapa waktu lalu. Coba kita bongkar-bongkar lagi ya di YouTube channel ini. Saya berikan di kita ganti dulu di daily aja dah biar lebih mudah. Ini ya kenapa kok waktu itu saya menargetkan sekitar 7.000-an, karena expectednya bahwa komposit atau LQ ya, indeks IHSG, indeks harga saham gabungan ini akan sampai di kisaran Fibo 161 nya. Jadi Fibo 161 dia punya area di 7.126. Jadi potensi naik ke 7126 ini nanti yang akan membuat IHSG otomatis akan terbang. Beberapa sektor seperti mungkin sektor pendorong ya, ada salah satunya telekomunikasi, kemudian perbankan, ini nanti akan mendorong IHSG untuk bisa terbang lebih tinggi ya. Oke, itu. Kemudian ini adalah beberapa emiten yang masuk ke dalam grup di LQ45. Oke, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa high-nya di IHSG adalah 7.003, sekitar 7.003. Jadi sudah sampai untuk hari ini, sudah sampai di kisaran mencapai peaknya IHSG. Sepertinya all time high ini di 7.003. Nah, sekarang turun menjadi 6.980 poin. Nah, beberapa ini adalah anggota dari LQ45. Kemudian saya lebih suka, selain LQ45 ini paling saya suka yang kedua adalah Kompas 100 ya. Indeks heatmap di Kompas 100 ini yang paling saya paling suka adalah di sini. Kenapa kok ini saya suka? Karena emang selain pilihannya banyak, juga ngapain ke manufaktur? Pindah ke manufaktur, bentar. Nah, ini manufaktur ya, manufaktur. Nah, ini 100, Kompas 100. Saya paling suka di Kompas 100 ini karena memang secara kita mengambil beberapa emitennya kan, dia punya banyak emiten ya, yang tentu emiten-emiten yang ada di Kompas 100 ini rata-rata liquid ya. Saya bilang liquid. Ini rata-rata adalah emiten-emiten yang liquid. Nah, tentunya emiten yang tidak liquid sudah didepak dari indeks Kompas 100. Makanya saya sering memberikan satu analisa di beberapa video itu, kebanyakan memang saya ambil dari Kompas 100 ini. Itu selain di LQ45, saya mengambilnya juga dari anggota dari Kompas 100 ya. Ada IXCL, MDKA, SMGR ya, Semen Gresik ini, terus kemudian JSMR ya, JSMR. Jadi
untuk khusus untuk JSMR ini saya kemarin memberikan satu analisa JSMR ini akan berada dalam level wave 5 ya. Wave 5 nya kisaran bawah lah, sekitaran 3200 kalau tidak salah. Jadi expected memang JSMR ini akan jatuh dalam jangka waktu yang dekat ya, akan jatuh. Tapi kita lihat dulu, kita bongkar dulu di Indi ya, sebelum ke JSMR kita lihat dulu di Indika. Ini saya juga sudah memberikan analisanya teman-teman di Indika. Kita lihat di Indike seperti ini ya, Indika Energi TBK. Kan dia masuk ke dalam zona buy otomatis ya, dia masuk ke dalam zona buy. Makanya waktu itu saya berikan, coba nanti juga kita sampaikan linknya ya di bawah mungkin, ketika 2200 2500 lah kalau tidak salah waktu itu saya sudah memberikan satu analisa bahwa Indi ini akan jatuh sampai ke level zona buy, zona 1 dan zona 2. Dia bisa jatuh dari zona 1 saja kemudian naik bisa, kemudian bisa jatuh lebih dalam ke dalam zona 2 kemudian naik. Ini kan ada tanda naiknya di sini juga ya, di sini. Oke. Nah, naik kemudian bisa turun lagi. Karena apa? Memang kita lihat dulu wave-nya, ada wave-nya. Nah, karena memang secara wave ini saya lihat dia WXY. Ini adalah W-nya. Pertanyaannya sekarang tinggal W-nya ini sudah selesai atau belum, karena saya berikan satu analisa di sini, dia kok sedang fase korektif, tapi korektif sell. Ini yang membuat setelah sampai di peak ya, di peaknya ini kan sudah saya bisa cari juga ya. Di peak kemudian dia masuk ke dalam zona 2 di mana zona sell, sini zona 1 untuk sell, kemudian ini adalah zona 2 untuk sell. Dia naik sampai zona 1, overlap sedikit, baru kemudian jatuh. Nah, kejatuhannya ini membuat Indi masuk lagi ke dalam zona buy yang pertama. Tentu di sini kita harus melihat adanya bullish engulfing, terutama untuk yang frame daily ini ya, ada bullish engulfing, nanti bisa kita buy di Indi ini. Oke, itu adalah Indi. Kemudian JSMR ya, Jasa Marga. Kita lihat juga di Jasa Marga. Nah, seperti ini ya. Di Jasa Marga saya expectednya memang ini akan bisa lebih turun lagi sampai ke level wave 5 yang ada di bawah ini. Mungkin di bawah sekitar 3200 ya, benar, sekitar 3200 sekian ya. Dia bisa jatuh dari harga ini, bisa jatuh ke level itu. Kenapa demikian? Ini hanya perhitungan secara Elliott Wave saja, dan perhitungan ini bisa salah teman-teman, bisa salah ya. Semoga aja, kita tidak tahu juga. Dia kalau kebanyakan para pemegang yang sudah pegang saham ini memang expectednya adalah setelah ini JSMR akan terbang kan gitu. Dia akan naik cukup tinggi karena dia sudah buy di sini gitu. Tetapi secara teknikal dia ada benteng loh di harga 3860. Secara teknikal ada benteng di Fibo 161. Tidak bisa di break, maka dia akan jatuh ke bawah 3260, di bawah 3260 gitu. Ini adalah perhitungan saya melihat secara teknikal itu bisa jadi kenaikan kenaikan JSMR hari ini ya, kisaran 3720. Mungkin ini big player sedang buang barang mungkin lah ya. Kita juga tidak pernah tahu. Saya juga tidak bisa melihat saat ini kan, saya tidak bisa melihat sekuritas yang dipakai dia untuk buang barang kan gitu. Nah, mungkin di sini dia sedang buang barang loh. JSMR big player sedang buang barang untuk bisa buy nanti di harga bawah. Bisa terjadi seperti itu karena memang teknikal ini adalah 1 2 3 4 kemudian akan jatuh ke level wave 5. Oke. Tapi sebelum dilanjut, ini adalah WhatsApp number saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA ini. Ada kerjasama juga bisa disampaikan ke WA 0859 106 97 Ada 13 nomor ya di sini. Nanti akan kita balas satu persatu semua
WA yang masuk di nomor ini. Oke. Itu kemudian GSMR. Kemudian kita lihat lagi secara heat map ya. Kompas 100 Adro dan ANTM. Oke, kenapa hari ini naik emang Adro dan ANTM. Adro. Oke, energi semua ini. Adro dan ANTM. Seperti ini. Nah, kan ANTM. Nah, Adaro ini tipis ya. Tapi tetap expected bahwa dia akan masuk ke dalam zona 1, zona buy. Karena melihat potensinya dia break daripada 161, dia akan bentuk 13, kemudian wave 5 sudah menunggu di atas ya. Jadi expectednya Adaro masih bisa turun lagi, setidaknya masuk ke level 1 atau ke zona 2, zona 1 atau zona 2 untuk buy. Oke. Itu adalah zona untuk buy. Kemudian setelah itu targetnya adalah higher high di kisaran 3260. Ini targetnya di Adaro ya. Itu analisanya. Jadi setiap yang saya berikan analisa tentu ada satu alasan kenapa harus naik, kenapa harus turun seperti itu. Ini berdasarkan semuanya menggunakan perhitungan secara Elliott wave itu, secara Elliott wave. Tapi kalau mempergunakan secara Fibonacci, ya Fibonacci itu hanya kita gunakan untuk zona-zona saja, zona buy, zona sell, seperti itu aja. Itu sementara untuk zona lebih akurat kita pergunakan adalah Elliott wave. Tetapi terkadang juga bisa salah, dan itu adalah hal yang wajar ya. Analisanya juga bisa salah, dan saya kira analisa salah adalah hal yang wajar, tapi tidak semua loh, tidak semua yang saya analisikan yang saya berikan analisa di YouTube channel ini semuanya salah, enggak gitu, paling sekitar 1 seperti itu. Oke, jadi semua masih masuk ya. Tadi saya berikan analisanya masuk semua. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dihitung berdasarkan Elliott wave. Adaro seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi setelah Adaro tadi ANTM. Aneka Tambang TBK. Kita lihat juga analisanya. Jadi jatuh ini sepertinya. Tapi tidak tahu lagi. Ya. Nah, Aneka Tambang ANTM ya. Technical akan ke zona ini, saya ganti warnanya. Ini akan ke zona buy. Ini adalah zona buy-nya ANTM ya. Zona buy. Jadi dia masih bisa akan jatuh ke zona buy. Entah itu zona 1 atau zona 2. Kita belum tahu. Expected-nya bahwa dia akan ke zona 2 karena di sini ada Fibo 100 di 1420. Oh, dalam nanti kalau ini jatuh ya. Sekarang aja 2490. Kalau sampai ANTM jatuh ke 1420, dalam sekali jatuhnya. Oke. Saya yakin pasti akan banyak yang frustrasi karena kejatuhannya hampir kejatuhannya sekitar 1000 rupiah per lembar. Kan lumayan tinggi, 1000 rupiah per lembar. Hampir 50% kan gitu. Ya, dari nilai bukunya ANTM. Tapi ya inilah hitung-hitungan secara Elliott wave. Kita tidak tahu big player itu sedang ngapain, apakah dia sedang bongkar barang atau bagaimana, kita kan juga tidak pernah tahu. Tapi ya inilah perhitungan yang bisa saya sajikan buat teman-teman. Semua ada alasannya berdasarkan Elliott wave ya. Ini adalah zona lepasnya, dia ada zona pertama, kemudian zona 2 di sell, zona sellnya di sini. Zona sell. Ini zona keduanya, dia sell. Ya. Kita kasih warna merah. Kemudian zona sell yang pertama adalah di harga ini. Nah, ini zona sell yang pertama. Ya, zona sell pertama, zona sell yang kedua. Overlap dia. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Gitu. Oke. Kemudian expectednya memang ANTM masih akan bisa jatuh ke zona buy yang pertama dan zona buy yang kedua, karena setelah ada zona sell tentu kita harus mencari di mana kira-kira zona buy-nya rilis gitu. Ya, jadi ini adalah analisanya. Semuanya ada
Ada alasannya teman-teman. Oke, lanjut. Mungkin agak panjang ya untuk videonya, tapi kita bahas satu persatu lah. Yang sudah pernah saya bahas, coba kita lihat nanti BBRI, BBRI sama Inco. Oke, kita lihat BBRI dan Inco. BBRI Bank Rakyat Indonesia dan Inco, kemana kira-kira? Melihat sekilas BBRI dia bullish ya. Ada beberapa skenario yang saya buat saat itu. Yang pertama adalah masuk ke dalam zona buy yang pertama, masuk dalam zona buy yang kedua, atau dari sini dia bisa naik, break dari previous high yang plan kedua. Plan ketiganya dia seperti ini, dari sini dia turun, berarti nanti setelah ini 4.600 sekian BBRI expectednya dia akan turun mengambil yang technical yang ini ya, dia turun entah itu ke zona 1 atau zona 2, itu perhitungannya. Tetapi dia bisa juga dari sini langsung naik gitu. Karena hasil akhirnya teman-teman, hasil akhirnya untuk BBRI dia kan bullish ini, semuanya kan mengarah ke atas semua ini, berarti dia memang bullish. Hanya memang fasenya ada beberapa fase yang mungkin bisa akan dilalui oleh BBRI gitu. Fasenya ini adalah alternatifnya, tetap alternatifnya adalah buy. Kalau misalnya contoh, saya misalnya Bang mau beli di harga 4.600 bisa silahkan buy di harga 4.600 bisa, karena ini masih bullish ya, masih bullish. Kalau saya menunggu gimana? Nanti kalau harga turun jatuh, saya harus tunggu di mana? Nah, tunggulah di zona-zona yang sudah ditentukan oleh price itu sendiri, di zona 1 dan zona 2 di sini. Kisaran 4.000-an, 4.000 dan 4.200. Itu adalah zona nanti yang akan kita lakukan untuk menunggu harga ini bisa buy lagi di kisaran itu. Oke. Ini adalah BBRI ya. BBRI. Oke, sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada analisanya. Coba Inco. Kita bongkar Inco, ada apa di Inco? Oke. Ini. Jadi perhatikan tanda panah yang terakhir, berarti Inco memang dalam fase bullish, tetapi lebih baik menunggu untuk buy lagi di zona 1 atau nanti zona 2. Pasti akan ada zona 2-nya ini. Ya. Jadi 6.175. Bagi yang ragu-ragu silakan nanti menunggu di kisaran 5.000-an ya. Ketika Inco sampai di harga 5.000 ya, itu nanti adalah saatnya untuk buy. Oke, ini ada di Inco. Saya save dulu. Saya coba BBYP ini memang tidak masuk di Kompas 100 ya. Nah ini, tapi saya expected dia akan jatuh. Saya memang memberikan satu analisa bahwa BBYP ini akan jatuh nantinya. Oke ya, jadi teman-teman tunggulah BBYP di 1.500-an atau 780, 780. Itu adalah area untuk buy. Melihat tipenya sih sepertinya seperti itu. Secara technically kejatuhannya akan ke 1370 sebagai syarat untuk memenuhi Fibo 100. Sebelum nanti setelah dari Fibo 100 price ini akan reaksinya pasti akan reaksi ke atas tentunya. Nah, dari sini dia akan reaksi nanti ke atas. Nah, ini. Tetapi lebih aman kalau kita menunggu di Fibo 100. Dia punya Fibo 100 di 1370 extended 10550. Gitu. Ya, di BYP seperti itu. Jadi secara teknikal memang banyak yang meragukan ya BBYP akan jatuh. Tapi ya ini hanya hitungan teknikal.
Ini hanya hitung-hitungan teknikal. Secara teknikal BPYP akan jatuh ke 1370 dan ya bisa salah, tapi saya lebih expected, akan sangat expected sekali bisa bagaimana apabila BPYP memang benar-benar jatuh ke 1370 masuk ke dalam range ini ya. Ini adalah area untuk buy. Tunggu aja, sabar aja nanti sampai kisaran ini ya, baru nanti bisa buy lagi untuk BPYP ini. Oke, jadi itu analisanya untuk BPYP teman-teman. Ya mungkin menunggu kejatuhan lah, kita tinggal tunggu aja lah. Kemudian BSDE, saya coba lihat ini yang terakhir ya, BSDE ya. Bumi Serpong saya pernah apa enggak ini? Saya pernah analisa apa enggak ini BSDE? Pernah. Oke. Nah ini dia ya. Jadi technical Bumi Serpong BSDE dia masih bermain di mencari wave 2 ya. Jadi saham ini dia masih sedang mencari wave 2. Ini masih belum valid. Saya melihat bahwa Bumi Serpong di area ini dia masih belum valid, walaupun saya melihat triple bottom. Nah, di sini ada area yang namanya triple bottom di saham ini seperti ini. Ini adalah triple bottomnya seperti itu. Nah, ini triple bottom, tapi saya masih melihat bahwa ini adalah area yang masih bisa di break lagi oleh price untuk bisa masuk ke dalam zona buy-nya. Nah, ini masih mencari area di mana letak wave 2-nya sebelum nanti bisa kita tentukan potensi untuk buy di area wave 2 ini di BSDE. Oke, itu adalah analisanya untuk BSDE. Saya pernah memberikan analisa, berarti tetap masih invalidation ada di atas. Cukup banyak ya analisa yang saya berikan. Medco, MEDC, coba kita bongkar MEDC. Dan semua analisanya berdasarkan perhitungannya adalah yang saya pakai Elliott Wave. Saya tidak memakai ini dihitung berdasarkan potensi yang terjadi di Elliott Wave. Bullish di Medco. SL 4110 belum di break, harga sekarang 4620. Ya, ini ada tanda panah ke atas, berarti dia naik. Bullish Medco, aman berarti untuk buy. Ya. Jadi potensi bullish cukup tinggi di Medco. Target 925 untuk Medco. Oke. Medco, kemudian Telkom. Kisaran harga berapa ini Telkom? Bullish. Kita lihat dulu Telkom. Oke. Wah. Menarik ini Telkom. Ya. Menarik karena 4690 ini sebagai higher-nya dia belum di break. Oke. Dan price sekarang bermain di bawah harga itu. Nah, plan-nya memang dari sini dia tidak harus sampai ke wave D. Dari C dia cukup wave D, mungkin akan berada di area ini saja. Kemudian naik itu bisa terjadi. Tetapi secara hitung-hitungan selama 4690 belum di break, maka next target adalah di wave D atau di zona buy yang di hijau ini. Ini adalah zona buy-nya. Bisa jadi ini adalah zona buy yang pertama, kemudian ini zona buy yang kedua. Oke. Itu adalah karena memang sudah terjadi, sudah melihat adanya divergent di area ini ya, naik divergent dia. Oke, karena itulah alasan kenapa nanti menunggu aja di kisaran 3.800. Tetapi memang tidak harus sampai di situ, bisa jadi nanti hanya sampai di area ini price langsung naik. Ini adalah zona pertamanya. Ini adalah zona pertama yang dipergunakan untuk buy. Oke. Ya, ini zona pertama, bisa nanti masuk hanya sampai di sini. Dari sini sampai masuk sini, kemudian dari sini bisa buy ke atas. Atau dari sini turun ke zona D.
Nah, kemudian ini dari ini dia langsung naik. Jadi hasil akhirnya adalah expected tetap Telkom bullish. Itu. Sepertinya cukup teman-teman, sudah 25 menit ya yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe-nya. Semua pertanyaan akan saya jawab nanti di kolom komentar, bisa lewat WA ini ya 13 nomor atau bisa lewat tombol kolom komentar yang ada di bawah. Oke, nanti akan kita balas satu persatu. Java yang terakhir. Java. Oke, masuk ke dalam zona ya. Tapi lebih expected ya, lebih senang kalau Java ini jatuh hingga ke 1270 sebelum nanti opsi buy-nya ada di 1270. Itu, terima kasih, bye bye, have a nice day.